Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Ramdayani dengan NIM 2021-050-10-10-12, kelas A Ekonomi Syariah semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem operasional perbankan syariah. Nah, sebelum saya membahas tentang sistem perbankan syariah, ada beberapa pembahasan materi. Yang pertama itu menghimpun dana bank syariah, yang kedua akad wadiyah dan mudharabah, yang ketiga jual beli murabahah, bai salam dan istihnan, yang keempat kerjasama mudharabah dan musyarakah, yang kelima sewa menyewa terdiri dari ijarah dan ijarah mutahiyah bid milik, dan keenam jasa dan layanan dengan akad wakalah, hawalah, syarf, qard, kafalah, dan run. Nah, yang terakhir ini definisi akad. Yang pertama itu definisi wakalah, hamalah, syarf, qard, kafalah, dan ron. Baiklah, langsung saja pada materi pertama tentang menghimpun dana bank syariah. Itu memiliki 3 instrumen, yaitu yang pertama deposito. Nah, deposito itu merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan akad perjanjian dilakukan antara bank dan nasabah investor. Nah, berikutnya itu giro. Nah, giro ini merupakan produk perdanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Nah, yang terakhir ini tentang tabungan. Tabungan itu merupakan produk perdanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dan bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakainya. Nah, berikutnya itu materi kedua. Materi selanjutnya tentang pengertian akad wadiyah dan mudharabah. Nah, yang pertama itu tentang pengertian akad wadiyah. Dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si peminjam menghendakinya untuk menjaga keselamatan barang itu dari kelalaian dan lain sebagainya. Nah, pengertian selanjutnya itu tentang akad mudharabah, yaitu akad mudharabah itu pembagian ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik modal atau sahibul mal menyediakan modal 100% kepada pengusaha atau mudharib sebagai pengelola untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa ketentuan yang dihasilkan akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang ditentukan sebelum dalam akad. Nah, untuk jenis selanjutnya, untuk jenis-jenis wadiyah terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, wadiyah yad amanah, yaitu merupakan titipan murni, barang yang tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya oleh penitip. Sewaktu dititipkan, dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barangnya. Nah, yang kedua itu wadiyah yad damanah, yaitu penitip diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut, menyimpan, mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Nah, dalam usaha bank syariah dapat diaplikasikan pada rekening rigo dan rekening tabungan. Akad yang sering digunakan dalam menghimpun dana. Nah, akad yang sering digunakan dalam menghimpun dana adalah akad wadiyah. Akad wadiyah ini sering digunakan untuk produk bank dalam bentuk tabungan atau giro karena hanya menitipkan dana nasabah. Nasabah tidak berhak untuk hasil apapun itu. Akan tetapi nasabah dapat mengambil dananya kapanpun dimanapun dia kehendaki. Kelebihan menabung menggunakan akad wadiyah dibandingkan tabungan akad mudharabah adalah tabungan wadiyah ini tidak ada biaya potongan, sedangkan akad wadiyah ada biaya administrasinya. Saldo tabungan wadiyah tidak berkurang hingga tidak akan merasa khawatir. Materi tentang pengertian akad jual beli murabahah, salam, dan istihnan. Pengertian akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dana keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, kedua, pengertian akad salam. Nah, akad salam ini pengertian akad salam
Nah, akad salam ini adalah akad jual beli muslam fi'il atau barang pesanan dengan menangguhkan pengiriman oleh muslam ilahi atau penjual, dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan yang tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Nah, yang terakhir ini akad istinan. Akad istinan ini adalah akad jual beli antara penjual dan pembeli. Produsen menyediakan barang. Mekanisme akad jual beli mudharabah dapat kita lihat bersama mengenai bagan berikut tentang proses dalam pembiayaan mudharabah, di mana di bagan tersebut terdapat beberapa sistem, yakni ada bank, nasabah, dan beberapa proses pembiayaan mudharabah lainnya. Berikut mekanisme akad murabahah dan akad salam. Nah, mekanisme akad murabahah yakni nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang. Bank dan nasabah melakukan negosiasi harga barang, persyaratan, dan cara pembayaran. Bank dan nasabah bersepakat melakukan transaksi dengan akad murabahah. Bank membeli barang dari penjual atau supplier sesuai spesifikasi yang diminta nasabah. Bank dan nasabah melakukan akad komisioner extra bulk dijual beli atau barang dimaksud. Supplier mengantarkan barang dan dokumen, nasabah menerima barang dan dokumen, dan yang terakhir nasabah melakukan pembayaran sebesar harga pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur. Nah, untuk mekanisme akad salam ada beberapa, yakni nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang, bank dan nasabah bersepakat melakukan transaksi dengan akad salam, bank membeli barang dari penjual atau supplier sesuai yang diminta nasabah, dan yang terakhir nasabah melakukan pembayaran sebesar harga pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur. Mekanisme akad istinan. Mekanisme akad istinan ada beberapa juga, yaitu nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang, bank dan nasabah melakukan negosiasi harga barang, persyaratan, dan cara pembayaran, bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad istinan, bank membeli barang dari penjual atau supplier sesuai spesifikasi yang diminta nasabah, dan yang terakhir itu nasabah melakukan pembayaran sebesar harga pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur. Materi berikutnya pengertian akad kerja sama mudharabah dan musyarakah. Akad mudharabah merupakan akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada satu kegiatan usaha tertentu. Bank dan nasabah bersepakat menjalin kerjasama pada suatu usaha atau proyek di mana bank menyediakan dana atau modal, sedangkan nasabah menyediakan keahlian atau keterampilan untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah, untuk pengertian akad musyarakah, pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana atau modal turut serta sebagai mitra usaha pembiayaan investasi usaha pihak lain. Pembiayaan tambahan diberikan kepada mitra usaha atau individu atau kelompok yang telah memiliki sebagian pembiayaan dan untuk investasi. Nah, untuk penjelasan bagan mudharabah itu sendiri, yakni pada bagan mudharabah akad kerjasama mudharabah yaitu mengacu pada penjelasan mengenai seorang nasabah atau bank yang memiliki kesepakatan mengenai proses kerjasama, di mana pada bagan menjelaskan bank yang menyediakan modal pada nasabah yang digunakan untuk usaha dan nasabah yang menyediakan skill atau keahlian untuk mengerjakan usaha tersebut. Sedangkan pada bagian bagan akad musyarakah itu menggunakan sistem bagi hasil kepada bank sebagai pemilik modal dan bukan hanya sebagai penyedia modal, namun membiayai investasi pihak lain. Maksudnya menginvestasi pada perusahaan yang berjalan atau yang sudah ada. Materi selanjutnya tentang definisi ijarah dan ijarah mutahiyah mitamlik. Nah, ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma'jur atau objek sewa dan mustajir penyewa untuk mendapatkan imbalan atau objek yang disediakan. Berikutnya, pengertian ijarah mutahiyah tamlik adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atau objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak pemilik objek dan pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Nah, mekanisme ijarah mutahiyah mitamlik, nah ada bagannya. Bisa kita lihat di bawah ini bagannya tentang mutahiyah bitamlik. Materi selanjutnya mengenai wakalah, hawalah, syar, qard, kafalah, dan rahn.
Nah, pengertian qard merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan. Biasanya untuk pembelian barang-barang fungible atau yakni barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan penjumlahannya. Kata qard ini kemudian diadopsi menjadi qrot atau dalam Romawi kredit dan kredit dalam bahasa Indonesia. Berikutnya, wakalah. Wakalah itu pelimpahan kekuasaan kepada bank untuk bertindak mewakili nasabah. Sedangkan kafalah itu menjamin yang diberikan seseorang untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak kedua. Sedangkan wahalah pengalihan dana atau utang dari depositor atau debitor ke penerima atau kreditor. Nah, rah itu pinjaman dengan jaminan atau gadai atau mortgage. Sedangkan yang terakhir syar itu jual beli mata uang. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.